Assalamualaikum. Salam sehat, salam berbahagia semuanya. Kembali lagi membaca Tuti Kasih, merinding, jangan dibaca sendirian. Dan di video ini saya ngasih tahu kayaknya saya nggak selalu membaca chapter per chapter. Mungkin kita lebih memperbanyak review ya, biar lebih banyak buku yang saya ceritain. Tapi akan ada tetap, kalau ada chapter-chapter yang seru, mungkin akan saya buat video untuk membaca chapternya, khusus untuk beberapa chapter-chapter yang seru. Oke, bagian keempat sekarang dari merinding oleh Tuti Kasih. Gambar dewa yang marah. Kepercayaan seorang terhadap dewa-dewa, baik berupa patung atau gambar, merupakan penyemangat sekaligus pendorong motivasi untuk menjalani kehidupan. Sebaliknya, patung atau gambar yang selalu disembah dan dipuja dengan sungguh-sungguh akan menjadi keramat dan angker. Percaya atau tidak, sebuah patung atau gambar bisa menjadi hidup karena pemujaan. Hal ini pernah terjadi di era 60-an. Ada sebuah keluarga keturunan Tionghoa bernama Han Qing An yang tinggal di kota Wonosari. Usaha yang dikelola keluarga Han Qing An adalah toko kelontong besar, lengkap dengan segala kebutuhan yang disediakan. Warga di sekitar lebih menyukai berbelanja di toko Han Qing An. Mereka menggunakan strategi pemasaran yang handal dalam menjalankan usahanya. Dengan keuntungan yang sedikit tetapi omset penjualan banyak, membuat Han Qing An dapat mencukupi kehidupan keluarganya dengan layak. Di kalangan penduduk, toko Han Qing An dikenal dengan toko yang harga murah dibanding toko-toko lain. Selain rajin bekerja, Han Qing An juga rajin menjalankan ibadah sebagai pemeluk agama Buddha. Di bagian depan tokonya terdapat altar. Di atas altar tersebut tertampang gambar dewa Kuan Kong, dan di depannya terdapat 2 lilin elektrik merah yang selalu menyala sepanjang waktu. Di tengah-tengah lilin terdapat tempat hiyo untuk memuja. Dewa inilah yang menjadi pujaan keluarga Han Qing An. Setiap pagi dan malam Han Qing An bersama keluarganya memuja dewa Kuan Kong. Setelah terlebih dahulu berdoa kepada Tian atau Tuhan, mereka percaya dengan banyak berdoa keluarga mereka akan selalu dilindungi dan dilimpahi rezeki. Begitulah rutinitas keluarga Han Qing An setiap harinya. Hari demi hari, usaha Han Qing An semakin berkembang pesat. Mereka juga tetap ramah dan rendah hati. Para pembeli diberikan pelayanan yang terbaik. Keluarga Han Qing An juga sangat dermawan kepada tetangga sekitar. Para tetangga sangat menyukai dan menghormati keluarga Han Qing An. Namun masih ada juga orang-orang yang sirik dan tidak menyukai keluarga ini. Pada suatu malam, keluarga Han Qing An tertidur lelap. Masuklah beberapa orang yang berniat buruk ke rumahnya. Mereka adalah orang-orang yang iri hati terhadap kekayaan keluarga Han Qing An. Tanpa kesulitan, perampok-perampok itu meringkus keluarga Han Qing An. Perampok-perampok itu mengikat mereka di ruang tengah, tempat keluarga itu biasanya berdoa pada dewa Kuan Kong. Dengan leluasa, perampok itu yang berjumlah 4 orang mengumpulkan uang tunai dan harta benda berharga lainnya milik keluarga Han Qing An. Tiba-tiba salah satu perampok nyeletuk, "Ini dewa yang membuat keluarga ini kaya raya. Ayo, singkirkan gambar itu biar sumber kekayaan mereka hilang," kata perampok sambil menunjuk gambar dewa Kuan Kong. Perampok itu pun langsung mencari pijakan untuk naik ke atas altar. Seorang temannya berusaha mencegahnya, tetapi tidak digubris. Gambar dewa Kuan Kong yang ada di atas altar itu dalam posisi duduk mengenakan pakaian kebesaran untuk perang. Tangan kanannya memegang golok besar. Wajahnya yang merah dan disertai janggut panjang menambah keangkeran penampilannya. Perampok itu berniat buruk pada dewa Kuan Kong. Telah membawa kursi ke dekat altar. Aneh, biarpun dia memakai kursi sebagai pijakan, tangan perampok itu tidak juga sampai untuk meraih gambar tersebut. Hal ini semakin membuatnya penasaran. Sementara teman-temannya yang lain mengajak untuk segera bergegas pergi meninggalkan tempat itu sebelum keamanan datang. Karena didorong rasa penasaran dan keinginan besar untuk memusnahkan gambar dewa Kuan Kong, perampok itu berusaha niatnya untuk merobek gambar dewa yang dianggapnya sebagai sumber penghasilan kekayaan keluarga Han Qing An. Usaha perampok itu berhasil. Salah satu tangannya berhasil meraih ujung gambar, lalu merobeknya dengan keras. Saat itu pula lah kursi yang dipakai pijakannya goyang, lalu terguling. Tubuh perampok itu terjatuh di lantai, dan robekan gambar tepat mengenai batang lehernya. Dengan teriakan keras, perampok itu sekarat. Darah segar mengalir deras dari batang lehernya yang terluka oleh gambar tangan dewa Kuan Kong yang memegang golok besar. Kawanan perampok lain terkejut. Bahkan salah satu orang di antara mereka pingsan karena melihat darah yang mengalir begitu banyak.
perampok lainnya berinisiatif untuk kabur meninggalkan tempat itu tanpa sempat membawa harta jarahan milik keluarga Hanjin An. Teriakan kesakitan perampok itu membangunkan tetangga sekitar rumah keluarga Hanjin An. Mereka beramai-ramai mendatangi toko yang sekaligus rumah Hanjin An. Saat masuk, mereka melihat pemandangan aneh, mengerikan. Semua keluarga Hanjin An terikat dengan mulut tertutup, sementara kedua orang yang tidak dikenal tergeletak. Seorang di antaranya pingsan, sementara yang satu lagi mati mengenaskan dengan leher terluka, hampir terpotong. Peristiwa tersebut menggegerkan seluruh warga. Dari keterangan perampok yang pingsan itu, polisi akhirnya berhasil meringkus komplotan yang lain. Dalam laporan polisi tertulis kalau kematian perampok itu karena faktor kecelakaan. Polisi tidak memiliki terdakwa pembunuh. Para polisi tidak mempercayai cerita kalau robekan gambar tangan Dewa Kwon Kong yang sedang memegang golok besar menjadi penyebab kematian perampokan itu. Mereka sulit diterima oleh akal. Bagaimana mungkin potongan gambar tangan memegang golok besar dapat menggorok leher perampok itu? Kertas itu pun dicoba digoreskan kepada tangan, tapi tidak menimbulkan luka. Untuk menuduh keluarga Hanjin An juga tidak mungkin karena saat peristiwa terjadi, mereka dalam keadaan tidak berdaya. Tubuh mereka terikat erat. Hal itu juga dikuatkan oleh keterangan para tetangga yang datang. Ada isu yang mengatakan bahwa gambar Dewa Kwon Kong yang disembah keluarga Hanjin An marah besar karena perampok itu berani mengusik pengikutnya. Cerita keluarga Hanjin An menjadi buah bibir dalam jangka waktu panjang yang lama. Keluarga Hanjin An sendiri percaya kalau Dewa Kwon Kong yang dipujanya melindungi mereka sekeluarga. Setelah dibersihkan dari noda darah yang menempel, gambar Dewa Kwon Kong yang robek disambung kembali dengan hati-hati dan ditempel kembali pada dinding altar di tempat semula. Sampai sekarang gambar Dewa Kwon Kong itu tetap ada, hanya saja warnanya sudah berubah kusam karena dimakan usia. Tidak seorang pun yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa itu. Semua kejadian susah dicerna oleh akal. Ini tadi cerita tentang dewa yang marah. Oke, mungkin lain kali kita ketemu dalam video selanjutnya dengan cerita yang lain, dengan review buku yang lain, ataupun kesoktahuan saya yang lain. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat, salam berbahagia. Assalamualaikum.